has men that have the ability to knock each other out with one shot, quite like the heavyweights. Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini PM TV akan membahas profil singkat dan perjalanan karir dari 15 petarung kelas berat UFC terpopuler pada zamannya. Mulai dari saat ia masih kecil hingga tumbuh dewasa dan berubah menjadi sosok petarung terkenal seperti sekarang ini. Dalam dunia MMA, sebenarnya postur tubuh bukanlah sebuah jaminan untuk menjadi seorang juara. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pertarungan MMA pada zaman dahulu, yang mana ketika MMA mulai muncul kala itu, peraturan timbang badan belum berlaku. Namun setelah dunia MMA semakin populer dan menjadi salah satu acara paling favorit, maka berat badan dari masing-masing petarung pun mulai diperhitungkan guys. Dan bahkan peraturan pada zaman itu terbilang sangat bebas dan terlihat sangat amat mengerikan. Sampai-sampai menendang atau menginjak kepala sang lawan yang sedang terjatuh pun masih diperbolehkan. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin populernya acara ini, akhirnya para petinggi UFC pun mulai menerapkan peraturan baru termasuk berat badan. Nah, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Francis, the Predator Ngannou! Francis Ngannou. Francis Xavier Ngannou atau yang biasa kita kenal dengan julukan The Predator ini adalah seorang petarung UFC kelas berat terpopuler yang lahir pada tanggal 5 September 1986 di Kamerun. Ia adalah seniman bela diri campuran kelas berat dan sekaligus menjadi petarung nomor 1 di kelasnya saat ini. Dan dikenal sebagai petarung bertubuh kekar yang tercatat memiliki sebuah pukulan paling keras dalam sejarah UFC. Sebelum menjadi seorang petarung profesional, dulunya ia hanyalah seorang pria kampung yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sama sekali tidak mempunyai dasar ilmu bela diri apapun, dan sempat berprofesi sebagai seorang penambang pasir tak jauh dari tempat tinggalnya. Sejak kecil, ia memang sudah hidup dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Dan bahkan ada beberapa geng yang sempat menawarinya untuk ikut bergabung bersama dengan kelompoknya. Namun kala itu Francis Ngannou menolak ajakan tersebut guys. Sebab menurutnya hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan di kemudian hari. Popularitas yang ia peroleh saat ini tentunya sempat dipenuhi dengan berbagai drama yang mengiringi perjalanan karirnya. Yang mana petarung tersebut memiliki seorang ayah yang terkenal sebagai jagoan jalanan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun hebatnya ketika mengetahui ayahnya adalah seorang jagoan jalanan, ia pun tak mau mengikuti jejak ayahnya tersebut. Sebab menurutnya seorang jagoan itu bukan hanya terlihat berani dan gagah di lingkungan tempat tinggalnya saja. Jagoan yang sesungguhnya adalah ia yang mampu menjaga dan sanggup bekerja keras untuk bisa membahagiakan keluarga. Dengan adanya hal tersebut, seorang Francis Ngannou pun akhirnya semakin termotivasi untuk mengejar impiannya sebagai seorang petarung profesional seperti sekarang ini. Bongkama Ciryl Gane. Ciryl Gane. Ciryl Jackie Gane atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Ciryl Gane ini adalah seorang petarung kelas berat UFC terpopuler asal Prancis yang lahir pada tanggal 12 April 1990.
Saat ini, ia berkompetisi di divisi kelas berat UFC, yang mana petarung asal Prancis ini adalah seorang juara interim di kelasnya, yang dikabarkan akan bertarung menghadapi sang jawara yang berjuluk The Predator pada awal tahun 2022 nanti, guys. Sejak berusia remaja, Ciryl Gane adalah seorang pemuda yang sangat gemar bermain sepak bola dan juga basket. Namun, terlepas dari bakat olahraganya itu, ia juga sempat bekerja dalam sebuah toko furniture, yang mana selama ia bekerja di sana, salah satu temannya mengajak untuk ikut berlatih ilmu bela diri Muay Thai, dan ia pun mengikutinya. Setelah berlatih selama beberapa tahun, akhirnya Ciryl Gane pun membuat debut MMA profesionalnya pada tahun 2018. Ia pertama kali dikontrak yakni oleh TKO Promosi MMA Kanada untuk bertarung melawan Bobby Sullivan. Yang mana dalam laganya kala itu, ia berhasil mengalahkan sang lawan yakni di ronde pertama dengan memberi pukulan bertubi-tubi dan diakhiri dengan sebuah kuncian. Dan atas berbagai kemenangan yang ia dapat, akhirnya membawa seorang Ciryl Gane mulai dilirik untuk bergabung dengan salah satu ajang terbesar bernama UFC, hingga sukses berada satu peringkat di bawah sang jawara kelas berat asal Kamerun bernama The Predator Francis Ngannou. Undisputed heavyweight champion of the world, Stipe Miocic! Stipe Miocic. Stipe Miocic adalah seorang petarung kelas berat UFC asal Ohio, Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1982. Ia merupakan putra imigran asal Kroasia bernama Katie dan Bojan Miocic, yang mana sejak kecil sang ibu selalu memerintahkannya untuk terlibat dalam berbagai ajang olahraga seperti diantaranya baseball, sepak bola, dan juga gulat. Namun ketika ia mulai beranjak remaja, akhirnya Miocic pun lebih memilih untuk berlatih seni bela diri campuran dan juga tinju di bawah asuhan sang pelatih bernama Marcus Marinelli. Dikabarkan kala itu meskipun ia berlatih hanya beberapa bulan saja, seorang Stipe Miocic sudah berhasil mengalahkan salah satu petinju lain yang jauh lebih berpengalaman darinya. Dan dari situlah akhirnya sang pelatih pun mulai melihat ada bakat terpendam dari anak didiknya tersebut. Hingga akhirnya ia pun memulai karir MMA-nya dengan berhasil memenangkan 6 laga melalui KO. Dan atas kegemilangannya itulah seorang Stipe Miocic akhirnya mulai ditawari kontrak oleh pihak UFC pada tanggal 14 Juni 2011. Dalam debutnya di UFC kala itu, ia dijadwalkan untuk bertarung melawan Joy Beltran pada tanggal 8 Oktober 2011 dalam UFC 136. Yang mana dalam pertandingan itu, ia berhasil keluar sebagai pemenang, tepatnya melalui sebuah keputusan bulat. Stipe Miocic sempat bekerja sebagai seorang paramedis pemadam kebakaran, tak jauh dari tempat tinggalnya. Kala itu ia beranggapan mungkin suatu saat nanti ketika dirinya sudah pensiun dari MMA, maka ia pun akan kembali menjadi seorang petugas pemadam kebakaran dengan sepenuhnya. Dan ketika ditanya oleh Joe Rogan, mengapa ia masih ingin bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran meskipun telah menjadi salah satu juara UFC, Miocic pun berkata, "Itu adalah salah satu pekerjaan yang saya cintai. Dan dari situlah awal mula perjalanan karir saya dimulai. Maka dengan adanya hal itu, sulit bagi saya untuk melupakan pekerjaan tersebut begitu saja."
dalam berbagai laganya di ajang UFC, ia sempat bertarung melawan nama-nama besar lain seperti diantaranya Francis Ngannou pada tanggal 20 Januari 2018. Yang mana dalam laga itu Stipe Miocic berhasil mengalahkan Francis Ngannou melalui sebuah keputusan bulat. Dan 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2021 kemarin, kedua petarung kelas berat itu pun kembali dipertemukan. Yang mana dalam laganya kali ini, petarung berjuluk The Predator tersebut berhasil membalas kekalahannya dari Stipe Miocic melalui sebuah KO. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Former Strikeforce Heavyweight Champion, Alistair Overeem! Alistair Overeem. Alistair Cheese Overeem atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Alistair Overeem ini lahir tepatnya pada tanggal 17 Mei 1980 di Hounslow, Inggris. Yang mana ayahnya sendiri berasal dari Jamaika sementara ibunya berasal dari Netherlands. Yang jika ditelusuri kabarnya sang ibu adalah salah satu keturunan dari sebuah kerajaan, guys. Ketika usianya menginjak 6 tahun, kala itu orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan ia pun lebih memilih untuk ikut bersama sang ibu ke Netherlands. Kemudian beberapa bulan pada saat ia berada di sana, akhirnya Overeem pun mulai berlatih seni bela diri campuran bersama kakak laki-lakinya yang bernama Valentin dengan tujuan untuk menjaga diri dari sebuah tindak kejahatan. Sebenarnya kala itu ia sempat berkeinginan untuk menjadi seorang pebasket terkenal. Namun seiring berjalannya waktu, pada saat berusia 15 tahun, ia pun mulai mengikuti jejak kakaknya untuk berlatih seni bela diri ke sebuah gym yang dikelola oleh Chris Dolemans untuk menjadi seorang petarung profesional. Awalnya, Overeem adalah seorang anak muda yang sangat amat tidak menyukai kekerasan, termasuk olahraga ini, guys. Namun dikabarkan karena ia sering mendapat perbuatan yang tidak mengenakan dari kawan-kawannya yang lebih tua, akhirnya ia pun mulai berbicara pada sang kakak dan kemudian mengajaknya untuk berlatih. Overeem mulai melakoni pertarungan debut MMA profesionalnya pada saat ia berusia 19 tahun dengan sukses mengalahkan petarung lain bernama Ricardo Viet pada tanggal 24 Oktober 1999. Setelah berbagai kemenangan dan banyaknya spekulasi yang muncul, akhirnya pada tanggal 6 September 2011 diumumkan bahwa Alistair Overeem telah resmi menandatangani kontrak dengan salah satu ajang terbesar yang bernama Ultimate Fighting Championship atau UFC. Dan pertarungan pertamanya dalam ajang tersebut akan digelar pada tanggal 30 Desember 2011 dalam UFC 141 untuk melawan mantan juara kelas berat UFC bernama Brock Lesnar. Dalam pertandingan itu, Overeem berhasil melukai Lesnar beberapa kali pada ronde pertama dengan memberinya berbagai serangan. Hingga akhirnya Lesnar pun mulai kesakitan dan terlihat memegang perutnya akibat terkena tendangan dari Overeem yang tepat mengenai ulu hatinya. Dan kemudian kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Overeem dengan menghujaninya pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya dihentikan oleh wasit tepat di ronde pertama, guys. Akan tetapi di balik semua kemenangannya itu, tentu saja seorang Overeem pun sempat mengalami berbagai kekalahan. Dan dari semua kekalahan yang ia dapat, tentu saja kekalahannya kala melawan petarung bernama Jairzinho Rozenstruik lah yang paling mengerikan di antara kekalahannya yang lain.
Sebab dalam laganya kala itu, Alistair Overeem mendapat luka menganga yang terlihat begitu sangat amat mengerikan. Akibat terkena pukulan super keras dari sang lawan yang menyebabkan bibir atas dari Overeem mengalami robekan yang cukup parah. Sehingga pertandingan itu pun berhasil dimenangkan oleh Sergio Rozenstruik melalui keputusan KO. Introducing the challenger, Derek Lewis! Derek Lewis. Derek James Lewis atau yang biasa kita kenal sebagai petarung berjuluk The Black Beast ini lahir tepatnya pada tanggal 7 Februari 1985 di Louisiana, Amerika Serikat. Yang mana ia adalah seorang seniman bela diri campuran profesional yang saat ini bersaing di divisi kelas berat UFC. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara, yang mana sejak beranjak remaja, ia sering sekali bermasalah dan sering terlibat dalam sebuah perkelahian jalanan. Pada saat ia mulai beranjak dewasa, dirinya sempat berurusan dengan berbagai kasus hukum karena telah terlibat dalam sebuah perkelahian dan juga tindak kekerasan, guys. Kemudian, seminggu setelah bebas dari masa hukuman, akhirnya Derek Lewis pun mulai diperkenalkan dengan seni bela diri campuran oleh salah satu temannya saat ia masih bekerja sebagai pengemudi truk. Yang mana pada saat ia mulai berlatih seni bela diri campuran, akhirnya seorang Lewis pun mulai merasa nyaman dan ingin lebih serius untuk menekuni olahraga tersebut. Setelah beberapa tahun ia menjalani pelatihan, akhirnya Lewis pun mulai melakoni pertarungannya di berbagai ajang besar termasuk Bellator. Yang mana dalam ajang tersebut, petarung berjuluk The Black Beast ini terbilang cukup sukses dan berhasil mengalahkan beberapa lawannya. Dan atas berbagai kemenangan yang ia raih dalam ajang tersebut, akhirnya membuat seorang Derek Lewis ditawari kontrak oleh pihak UFC hingga membuat namanya makin dikenal oleh dunia seperti sekarang ini. Nah, jika kalian masih penasaran tentang siapa saja petarung kelas berat UFC terpopuler selanjutnya, maka dari itu nantikan part 2-nya ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.